Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Adalah kemajuan yang sangat membahagiakan kita bahwa diharapkan mulai malam hari ini dan seterusnya, tiap-tiap bulan kita bisa berada dalam forum Dhamma Kelas, membahas Dhamma sebulan sekali pada minggu kedua, dan kemudian pada minggu keempat kebaktian di tempat ibadah Tridharma Bumi Pala di Kelenteng pada hari Selasa. Saya masih ingat benar pada waktu saya masih samanera dan juga pada waktu menjadi biku. Masih tinggal di Jogja dan kemudian pada awal di Mendut. Setiap Selasa siang saya naik bis datang ke Muntilan, kadang-kadang turun di terminal, tetapi kalau bisnya itu terakhir, dulu masih belum ada jalan lingkar, bisnya masih jalan di tengah Ramayana, turun di depan rumah Romo Dhammajata, Om Juguan. Malam hari memberikan khotbah Dhamma, dan setelah makan pagi, hari Rebo pagi kemudian oleh Romo Dhammajata diantar naik bis juga pulang ke Mendut. Itu adalah tugas saya, memberikan khotbah setiap minggu pertama dan minggu ketiga, kalau tidak salah. Tetapi kemudian kebutuhan pembinaan umat di daerah-daerah itu bertambah. Minggu pertama dan minggu ketiga lama-lama menjadi berkurang. Dan kemudian diambil inisiatif, diambil terobosan dalam masa wasa ada Dhamma Kelas seminggu sekali. Jadi Muntilan juga mendapatkan 8 kali. Tetapi lama-lama permintaan Dhamma Kelas bertambah. Daerah yang meminta itu bertambah. Bikunya bertambah tapi pelan sekali. Tidak sebanding dengan permintaan. Daerah-daerah kemudian 2 minggu sekali, tetapi Muntilan tetap seminggu sekali dalam masa wasa. Tapi lama-lama Muntilan juga ikut 2 minggu sekali. Jadi dalam masa wasa juga hanya 4 kali pertemuan kalau tidak salah. Dan acara kebaktian hampir tidak ada para biku yang memberikan khotbah. Sangat membahagiakan, menggembirakan bahwa minggu-minggu akhir ini ada inisiatif supaya kebaktian itu menjadi lebih luas. Sehingga kemudian Dhamma Kelas 1 kali. Setiap hari minggu kedua hanya luas saja harinya, fleksibel. Bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Tergantung pada kondisi keadaan. Dan hari minggu keempat kembali pada hari Selasa kebaktian di Bumi Pala di Kelenteng. Semoga hal yang baik ini, peningkatan ini yang dahulu sesungguhnya lebih daripada apa yang kita lakukan sekarang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Memang, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, pada waktu saya masih menjadi samanera dan awal menjadi biku, umat yang berkembang tidak sebanyak sekarang. Dan Vihara Mendut juga masih sangat-sangat sederhana. Paraan tidak sepesat sekarang. Klaten, Vihara Klaten belum ada. Anak-anak mahasiswa Widyasena juga belum ada. Vihara Sunter dan sebagainya belum ada. Sekarang umat berkembang di mana-mana. Bikunya berkembangnya itu sedikit. Biasanya kalau permintaan pasar itu lebih banyak, produksi tidak meningkat, harganya lalu jadi mahal.
Ya, itu sudah menjadi hukum. Tapi kalau produksinya berlimpah-limpah, permintaan pasar amat sedikit lalu menjadi murah. Lalu kemudian para bikunya sibuk propaganda. Mungkin kalau bikunya terlalu banyak, ya, pendetanya terlalu banyak, umatnya yang dibina kurang, jadi sibuk propaganda. Tapi kalau umatnya yang dibina banyak, pembinanya itu sedikit, lalu harganya menjadi mahal. Sebagaimana disampaikan oleh Om Biocin, oleh Pak Widya, saya juga ikut menyampaikan penghargaan kepada keluarga Tante Ceng An yang rumahnya yang luas ini, sebagian kalau hari tertentu dibongkar-bongkar mungkin. Itu mejanya, kursinya digeret ke sana kemari. Sehingga bisa memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berbicara Dhamma. Saya teringat cerita di dalam Dhammapada di zaman Sang Buddha. Ada 33 pemuda yang rukun dan dia selalu mencari kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Membuat gorong-gorong, membuat sumur dan sebagainya. Melakukan ya kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat. Dan pada waktu hal itu dilaporkan oleh Sang Buddha mengatakan sebelum dia meninggal, di alam dewa sudah muncul istana-istana sejalan dengan karma baik yang dilakukan pada waktu hidupnya. Sudah dicepai di sana. Meskipun mungkin tidak usah ke susu. Dan 33 pemuda ini lalu kemudian pada saat meninggal mereka dilahirkan di Tawatingsa Loka yang kemudian dikenal menjadi surga dari 33 dewa. Jadi mereka-mereka ini menjadi cikal bakal di alam Tawatingsa. Bahkan mereka-mereka menjadi pemimpin para dewa yang berada di alam Tawatingsa. Di barat 8, utara 8, timur 8, selatan 8, 8, 8, 8, 8, 32, yang di tengah 1 menjadi 33. Tawatingsa itu artinya 33. 33 alam para dewa di salah satu alam. Ya mudah-mudahan juga Tante Ceng An dan keluarga di alam sana sekarang juga sudah muncul istana-istana besok untuk menyambut kalau tiba waktunya berangkat. Tapi mungkin berangkatnya kalau sudah umur 100. Kalau tidak kesusu berangkat kan nanti istananya lebih besar begitu. Ibu, bapak dan saudara sekalian, saya berpikir apa malam hari ini topik yang paling tepat. Mungkin ya menarik atau tidak menarik itu relatif. Tergantung juga uraian yang memberikan uraian, tetapi juga tergantung dari kemampuan yang menangkap. Mungkin uraian saya malam hari ini menjadi menarik, mungkin juga tidak menjadi menarik, karena menyenangkan dan tidak menyenangkan itu memang tidak ada ukurannya yang pasti. Hanya saya memikirkan mungkin ada relevansinya, ada gandeng cenengnya dengan masalah-masalah yang kita alami yang sekarang ini sedang mempengaruhi semua orang. Menurut pengertian Dhamma, menurut pengertian agama Buddha, semua orang, tidak memandang dia bangsa apa, kulit apa, beragama apa, kenal agama atau tidak, sembahyang atau tidak, itu mempunyai potensi yang di dalam bahasa Pali disebut indriya. Saya tidak usah menulis dulu karena indriya ya INDRIYA, indriya. Indriya ini secara kasar diterjemahkan sebagai potensi. Potensi itu bibit
bibit yang bisa berkembang menjadi kekuatan. Kemampuan kita melihat, mendengar, ngrungokake, mencium, membau, berpikir, itu juga sering disebut indria. Jadi mata, kemampuan mata, telinga itu juga sering disebut indria. Karena itu juga merupakan kemampuan yang dipunyai oleh semua orang, siapa saja. Panca indria. Dan bagi pandangan agama Buddha ditambah satu dengan pikiran. Tapi yang saya jelaskan malam hari ini bukan 5 indria, panca indria, kemampuan melihat, mendengar, membau, merasakan atau bersentuhan. Ada kemampuan lain yang bisa kita kembangkan menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi pikiran kita, bagi kehidupan kita. Memang, ibu bapak dan saudara sekalian, masih banyak ya, yang berpikiran sederhana. Dan pemikiran seperti itu lumrah. Pemikiran bahwa apa toh manfaatnya kita itu belajar dhamma atau dharma, mengikuti uraian agama sampai kemudian meditasi. Orang yang berpikiran lumrah mengatakan, apa ya bisa nggawa rezeki, begitu ya. Apa ya bisa mendatangkan rezeki? Lebih makmur, kemudian lebih maju, kemudian tidak mengalami halangan, hidupnya itu lancar, tidak ada rintangan, tidak ada fitnah, tidak ada kegagalan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Walah. Itu permintaan yang sangat sulit. Meskipun keinginan hampir setiap orang. Lalu orang mengatakan kalau mengikuti satu faham, mengikuti satu agama, tidak bisa menjanjikan rezeki, kemakmuran, bebas dari kegagalan, bebas dari kesulitan, bebas dari penyakit, tidak bisa menjamin tidak ada kematian, wah ya, apa gunanya? Begitu. Tapi kalau kita berpikir secara sehat, apa ya permintaan seperti itu nalar? Begitu ya. Apakah permintaan seperti itu masuk akal? Oleh karena itu, meskipun tidak masuk akal, kalau ada satu faham, atau jelasnya saja, kalau mungkin ada satu agama yang bisa menjanjikan rezeki, menjanjikan keselamatan, menjanjikan kemakmuran, ya perkara terbukti atau tidak itu tidak dibicarakan, pokoknya menjanjikan dulu. Nah itu kadang-kadang sangat menarik. Padahal sesungguhnya ya tidak nalar. Nah, dari sini saya akan mulai mengajak ibu, bapak, dan saudara untuk membahas bersama-sama. Demikian juga agama Buddha secara terus terang. Apakah itu nanti menarik atau tidak menarik, ya sudah embuh ya. Terus terang saya mengatakan bahwa agama Buddha tidak menjanjikan rezeki. Tidak menjanjikan kalau mengikuti agama Buddha kemudian tidak sakit, tidak mati. Lalu apa kepentingan kita belajar Dhamma? Seperti mungkin yang pernah saya sampaikan berkali-kali. Kepentingan kita belajar Dhamma adalah bagaimana menghadapi kalau perubahan-perubahan yang tidak enak, termasuk penyakit, termasuk kegagalan, termasuk kematian itu datang. Apa persiapan kita, apa sikap mental kita, apa latihan yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu.
tetapi bukan untuk menghindari itu. Ya kalau kita belajar Dhamma lebih dalam, ya kita bisa menghindari itu. Sekalipun kematian, penyakit, kegagalan, kekecewaan, termasuk kemelaratan, kemiskinan, agama Buddha bisa menghindari semuanya itu. Kalau kita sudah mencapai kebebasan, menjadi orang suci, sesudah mati tidak dilahirkan kembali. Bebas. Tidak mengalami kekecewaan, keluh, kesah, jengkel, marah, termasuk kemiskinan materi juga tidak akan mengalami penyakit dan kematian. Kalau kita sudah mencapai kebebasan, tidak dilahirkan kembali. Tetapi selama kita berjuang dan masih dilahirkan kembali, belum mencapai titik yang tertinggi, masih lahir kembali, ya kita akan mengalami yang 8 macam itu, ya untung, ya rugi, ya sehat, ya sakit, ya gagal, ya berhasil, ya dipuji, ya dihina-hina, termasuk kematian. Dan selama kita masih mengalami kelahiran, fenomena persoalan-persoalan itu tidak bisa dihindari. Tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar, sehingga perubahan itu tidak menghancurkan kita. Dan itulah kepentingan kita belajar Dhamma. Ya mungkin pada saat kita sehat, pada saat kita sukses, belajar seperti ini tidak begitu terasa. Tetapi pada saat kita gagal, pada saat kita lagi jenuh, pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi menghadapi kematian, mengalami perubahan yang bertubi-tubi, kita terasa membutuhkan sesuatu untuk tegar menghadapi ini. Hanya kebutuhan itu tidak bisa instan. Tidak bisa dadaan, itu tidak bisa. Kalau zaman dulu bikin nasi goreng itu ya nyambel dulu gitu ya. Kemudian sambelnya digoreng kemudian. Nah, sekarang ada instan. Bikin mie juga ada instan. Mencari alamat yang banyak saja. Dulu kan catatan kita itu harus jingleng. Kalau mau cari Amir itu nulisnya juga susah membuat urutan itu. Apalagi kalau tidak diurutkan menurut ABC, cari satu nama di catatan yang tebal ini ya sulit. Sekarang ada notebook, ada komputer. Kita ngawur saja masuk ke nama di sana, nanti sudah urut sendiri. A B A B A D A M A R, urut sendiri. Mau urut abjadnya, urut umurnya atau urut apanya dia bisa mengurutkan sendiri. Dan kalau kita mau mencari tinggal pecet-pecet itu nanti dia muncul sendiri. Nah, kemampuan mental, kemampuan batin untuk menghadapi perubahan-perubahan yang membuat kita itu sedih tidak bisa seperti itu. Itu memerlukan persiapan, memerlukan latihan. Dalam bahasa yang gampang mungkin harus dimenke untuk latihan mencari bekal supaya tidak hancur pada saat kita menghadapi perubahan-perubahan. Padahal kalau dunia materi itu maju semakin pesat, dunia ilmu pengetahuan, dunia materi itu maju semakin pesat, perubahan itu juga semakin ngaget. Jadi kalau zaman 100 tahun yang lalu perubahan itu nguler kambang ya. Seolah-olah dunia ini statis. Tapi semakin ilmu pengetahuan, teknologi maju, materi maju, perubahan itu semakin cepat. Sakit dadaan, meninggal dadaan, kemudian maju pesat, jatuh dadaan dan sebagainya. Masih ada kesempatan lagi orang menawarkan senang dadaan, tenang dadaan dan macam-macam. Nah, sedangkan kekuatan atau kemampuan mental kita tidak bisa dadaan. Kita harus
mau tidak mau harus membuat persiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Saya mempunyai gambaran begini. Mungkin umat Buddha itu ya biasa-biasa saja. Menjadi umat Buddha tidak mencolok, wah lebih kaya, lebih mampu, lebih makmur. Saya kira biasa-biasa saja. Bahkan mungkin yang kelas menengah ke bawah itu lebih banyak. Tetapi saya mempunyai harapan, kalau memang umat Buddha ini belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh dan mempunyai praktek, meskipun prakteknya itu tidak banyak, meskipun mungkin kondisi ekonominya itu ya sedang-sedang atau mungkin di tingkat yang rendah itu banyak, tetapi bedanya dengan umat beragama lain, ini cita-cita saya, ini cita-cita kami. Umat Buddha itu lebih mampu menghadapi perubahan, lebih mampu menghadapi kesulitan. Tidak mudah bingung, tidak mudah putus asa, punya daya tahan yang lebih ulet, tahan banting, karena mempunyai bekal yang tidak kelihatan lebih banyak. Kalau materinya diukur mungkin wah ya, kita ini lebih melarat, lebih miskin, lebih kekurangan. Tetapi untuk urusan batin, mudah-mudahan kita menjadi lebih tegar. Yaitu hanya idealnya begitu. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, potensi itu ada pada semua orang. Tetapi harus dikembangkan. Tadi saya sengaja membawa korek api. Ya bukannya mau pasang dupa di sini, bukan. Kalau saudara melihat korek api ini bisa dipegang dengan baik. Tidak ada apinya, tidak ada geninya, ya, wowo atau geni api tidak ada. Tetapi benda ini mempunyai potensi api kalau ada kondisi yang menunjang. Kondisi itu bahasa populernya apa ya? Kondisi itu apa ya? Lingkungan itu termasuk penting. Faktor yang lain yang cocok akan timbul api. Kondisi yang bagaimana, Bante? Kondisi ini digerak-gerakkan begini, lalu timbul api. Dan kalau apinya sudah menyala, panas, kita tidak berani pegang. Meskipun sudah mati, kalau masih membara ini panas sekali, bisa melempuh. Tapi sekarang mana apinya? Apinya hanya ada sebagai potensi. Ini ada api sebetulnya, tetapi masih potensi. Dia menunggu kondisi yang cocok untuk menjadi api. Lalu kalau kondisinya tidak cocok, bagaimana celupke banyu? Ya, tidak bisa keluar apinya. Saya dulu pernah membuat lelucon. Ada polisi menyita mercon, lalu merconnya jeblok, kantor polseknya hampir habis. Kemudian juga ada orang yang kulaan mercon. Dia khawatir, wah bagaimana ini ya, menyimpannya supaya tidak resiko nanti belum laku sudah jeblok. Ya diberikan kondisi supaya mercon itu tidak jeblok. Bagaimana Bante? Ya disiram banyu, tidak akan jeblok. Wah, mercon disiram banyu ya tidak payu. Ya itu tidak mungkin jeblok. Tapi kalau kondisinya itu kondusif, ya menunjang, ruangannya sempit, pengap, dan mungkin ada gesekan ya. Karena pada waktu diambil itu dimasukkan, dimasukkan, ya bisa jeblok. Tapi apakah ini tidak ada potensi api? Bante, ini tidak ada potensi api. Ada. Benda-benda ini ada potensi api juga. Tapi untuk memunculkan api itu, kondisi yang diperlukan itu lama, ya, sulit, dan banyak sekali.
Saya pernah melihat di pedalaman serbuk itu, serbuk grajen yang sudah kering sekali, dengan serutan kayu itu digosok dengan seperti batu. Keluar apinya, kemudian diputar begini, baranya itu, wowonya itu diputar begini, cepat sekali keluar api. Itu memerlukan bukan berapa detik, berapa menit itu. Mungkin 2 menit, 3 menit. Dia memerlukan kondisi yang lebih sulit dan lebih lama. Tetapi kalau korek ini tidak sampai 30 detik. Kita ambil, jazz, ini nyala. Untuk menjadi api, bibitnya ini, potensi itu seperti bibit. Bibit api ini hanya memerlukan kondisi yang amat mudah dibandingkan dengan serutan kayu, dengan kertas. Ya Anda bisa pakai kaca pembesar itu, nyelup matahari, kapas ya bisa menyala. Tetapi itu lebih lama lagi, berapa menit itu untuk focusing itu. Dia memerlukan, ya memang ini ada bibit apinya juga. Tapi untuk menjadi api, dia memerlukan dukungan, memerlukan rekayasa yang lebih lama dan lebih sulit. Sedangkan bibit api yang ini, untuk menjadi api, dia memerlukan kondisi rekayasa yang sangat-sangat mudah. Nah, pandangan agama Buddha sebetulnya seperti itu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang timbul di dalam diri kita, untuk sesuatu yang ingin kita capai, ya termasuk juga materi sesungguhnya. Tetapi pada malam hari ini tentu saya tidak akan berbicara bagaimana mendapatkan materi, mendapatkan kemampuan mental untuk menghadapi goncangan macam-macam masalah kehidupan. Menurut agama Buddha tidak lain kita harus menyediakan kondisi. Kalau tidak ada kondisi, tidak muncul yang disebut indria itu, potensi itu tidak bisa berkembang. Ya semua orang punya korek. Ya kalau kondisinya tidak dijaga, lembab, kebocoran, ya tidak bisa keluar apinya. Harus diberikan kondisi untuk ini bisa menjadi api. Tetap kering, dan kemudian digesek, nanti dia menjadi api. Persis seperti itu tentang hukum kehidupan ini. Dan kalau kita berbicara tentang pikiran kita, ya persis seperti itu. Tentang kehidupan kita, ya persis seperti itu. Dengan kalimat yang lain, yang paling mudah itu apa, saudara ya? Sebetulnya yang paling mudah itu ya dalam bahasa Jawa ya nyuwun, minta. Minta itu sudahlah, itu paling gampang itu. Asal kalau tidak berhasil ya jangan nesu. Orang minta itu bisa dapat, bisa tidak. Nah, apakah boleh? Ya boleh. Apakah berguna? Ya berguna. Secara emosional, secara rasa, ya rasa emosi bukan rasa bahasa Jawa. Alam yang berlaku di mana-mana. Tidak mungkin itu. Kita tidak mungkin menyalakan korek ini dengan perintah. Kita hanya bisa menyalakan korek ini kalau kita membuat kondisi. Mengapa kita mules? Bagaimana supaya tidak mules? Kita tidak bisa membuat perut kita ini sehat dengan perintah. Karena kita ingin tidak mules, jangan mules begitu. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita ingin tidak mules, yang kita bisa lakukan adalah menyediakan kondisi supaya yang menyebabkan mules itu hilang. Itu yang hanya itu yang bisa dilakukan manusia. Nah, mulesnya dari apa? Dari makanan atau mungkin dari dari
asamnya terlalu aktif, ya mah misalnya begitu. Ya, demikian juga misalnya tangannya sakit. Sakitnya ini karena kejepit atau sakitnya karena ada unsur yang lain. Supaya menjadi sehat kembali, sembuh kembali, kita harus menyediakan kondisi untuk sebabnya itu hilang. Kita tidak bisa main perintah. Sebetulnya, saudara, ibu bapak sekalian, mau belajar dhamma atau tidak mau belajar dhamma, kenal agama Buddha atau tidak kenal agama Buddha, semua orang menjalani kehidupan ini sesuai dengan hukum alam, tetapi tidak mau niteni. Contohnya bagaimana, Bante? Ya kalau Anda lapar, bagaimana supaya tidak lapar, tidak melilit-lilit ini? Wah, ini melilitnya karena lapar. Secara otomatis seseorang akan mengikuti hukum alam. Bukan memerintahkan untuk berhenti melilit-lilit, tetapi mencari kondisi supaya laparnya ini hilang. Bagaimana? Ya dimasuki makanan. Itu kan berarti dia sudah berbuat sesuai dengan hukum alam toh. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa misalnya nanti ujian lulus THB baik? Ya, dia harus membuat kondisi. Kondisi untuk itu ya persiapan, belajar, latihan, sehingga nanti kalau THB ulangan berhasil. Ya, dia akan berdoa, akan minta, akan memohon sesuai dengan kepercayaannya, silahkan. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan hukum alam. Meskipun tidak menyadari. Meskipun tidak menyadari. Bagaimana ya, saya ini menanam rambutan kok tidak bisa nyentel buahnya. Bagaimana supaya bisa nyentel ya, bisa tidak rontok. Nah sekarang harus diberi kondisi. Kondisi supaya rambutan saya yang besar itu buahnya bisa tidak rontok. Tanahnya mungkin kurang kapurnya, kurang airnya dan sebagainya. Nah kalau kondisi itu diberikan, berbuah. Jadi meskipun dia tidak beragama Buddha, tidak mengenal dhamma, tidak mengerti hukum alam, dia toh berbuat sesuai dengan hukum alam. Dia tidak bisa mengatakan, rambutanku kok ngambek kenapa gitu ya. Mbok tahun ini berbuah, ya tidak bisa. Hanya tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu sesungguhnya perbuatan yang mau tidak mau harus sesuai dengan hukum alam. Kalau dia mau menyadari ya tidak usah belajar dhamma, tidak usah belajar agama Buddha, sama saja. Karena yang diajarkan oleh agama Buddha ya seperti itu. Tidak hanya rambutan, tidak hanya anak-anak supaya lulus, supaya naik kelas. Tidak hanya perut yang lapar melilit-lilit diberi makan. Kehidupan ini juga seperti itu. Kalau kita ingin tenang, ingin bahagia, ingin tegar menghadapi perubahan, ya, rasa sedih, rasa kesepian dan sebagainya bisa mengatasi dengan baik, ya kita harus mencari kondisinya untuk mengatasi itu. Tidak hanya keluh kesah, kemudian jengkel, marah-marah, ya, memohon perlindungan, bantuan dan sebagainya. Tidak hanya begitu. Kita harus membuat kondisi supaya yang membuat jengkel, membuat rapuh mental kita, membuat kecewa, membuat mudah marah, membuat mudah penasaran dan sebagainya itu tidak gampang muncul. Bukan hanya urusan pertanian, tanaman, bukan hanya urusan makanan. Urusan mental juga memerlukan kondisi. Urusan mental kita tenang atau gelisah itu bukan datang dengan memohon. Persis seperti kita menanam rambutan, persis seperti kita menanam padi. Kita harus mencari kondisi yang cocok. Seperti kita lapar juga, kita harus mencari kondisi yang cocok untuk menghilangkan lapar.
Harus dimasuki makanan yang cocok dengan kita. Kalau kita tidak senang kecut-kecut, ya kita tidak makan yang kecut-kecut. Nah, ibu, bapak, dan saudara sekalian, sekarang saya ingin memasuki uraian tentang potensi atau bibit kekuatan yang disebut dengan indria tadi. Apa potensi yang dimiliki oleh semua orang yang bisa dikembangkan menjadi bermanfaat? Yang pertama adalah potensi percaya. Ada kemampuan pada setiap orang untuk percaya. Kalau orang tua, kalau yang lain mengatakan, misalnya, oh di sana ada negara Jepang, oh di sana ada negara Amerika. Ya kemudian tentu kita ingin pembuktian. Tetapi umumnya kalau guru kita yang mengatakan orang yang lebih tua, nah kita percaya. Oh ada makhluk halus, ya kita percaya. Nah, unsur percaya ini merupakan salah satu potensi bibit yang ada pada setiap orang. Nah itu bisa dikembangkan, diberi kondisi sehingga berguna untuk kita. Menurut Dhamma, menurut agama Buddha, hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan harus dijadikan kondisi atau makanan untuk kepercayaan itu. Di dalam Dhamma disebutkan tentang hukum karma. Jadi kalau setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk mempercayai sesuatu, maka kepercayaan itu harus diisi dengan hukum karma. Karena hukum karma itu selain membuat kita menjadi jera, menjadi jerih, menjadi takut dengan perbuatan yang tidak baik, hukum karma itu juga di satu pihak akan membuat rasa tentram. Apakah tidak membuat kita gelisah, Bante? Gelisahnya nanti ya, kalau yang jelek-jelek itu berbuah bagaimana? Nah, mengapa saudara hanya memikirkan yang jelek-jelek saja? Mengapa juga tidak memikirkan yang baik-baik yang pernah kita lakukan? Justru kalau yang jelek-jelek itu ya sudah, wis. Tidak usah kita pikirkan. Memikirkan yang jelek yang sudah lewat seperti harganya seperti merencanakan yang jelek. Sama. Pada saat kita merencanakan berbuat jelek, lalu kita berbuat, sesudah itu kita memikirkan, menyesali atau memikirkan yang sudah kita lakukan. Itu nilainya sama dengan waktu kita merencanakan. Oleh karena itu yang sudah ya sudah. Sedangkan kalau kita melakukan kebaikan, kita mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan, itu bisa menambah bobot dari kebaikan itu. Di sudut yang lain, di segi yang lain, ya kalau memang itu akhirnya kita rasakan, kita terima, ya memang akibat dari karma kita. Tidak ada alasan lain. Dan apa yang kita khawatirkan, kalau memang bukan akibat karma kita, ya tidak mungkin akan menimpa kita. Mungkin ayah kita pernah mengalami begitu, kakak mengalami begitu, lalu kita khawatir. Jangan-jangan saya juga mengalami begitu. Ya kalau memang bukan akibat karmanya, bagaimana bisa mengalami? Nah, kepercayaan pada hukum karma itu menenteramkan kita. Bukan membuat kita ketakutan.
apa yang sekarang ini sedang terjadi, mengalami krisis atau yang berbahaya sesungguhnya. Yang berbahaya bagi kita sekarang ini adalah masyarakat sekarang ini mulai tidak tahu lagi antara yang baik dan yang tidak baik. Ukuran baik dan tidak baik sekarang ini kabur. Mengapa ukuran baik dan tidak baik sekarang ini kabur? Orang mengatakan ya karena mungkin kejepit. Sehingga orang tidak memperdulikan lagi moral. Itu perbuatan baik atau jahat diterak saja. Karena kejepit, Bante, butuh duit, butuh makan. Ya, kita bisa memahami itu. Tetapi berarti kepercayaan dia kepada hukum karma itu luntur. Hanya untuk kebutuhan sesaat yang akibatnya akan sangat menderita di kemudian. Kan begitu. Bagi agama Buddha yang paling baik ya percaya hukum karma. Bagi agama lain mungkin kemampuan orang untuk mempercayai sesuatu itu diisi dengan kepercayaan adanya dosa, adanya surga dan neraka. Sebetulnya ya dampaknya sama-sama baiknya. Kalau mereka takut hukuman sampai gepeng ya tidak akan berbuat yang tidak baik. Kalau mereka senang mendapatkan kebahagiaan, ya mereka akan berusaha berbuat baik. Karena ada Tuhan yang memberikan hukuman, memberikan hadiah. Jadi kepercayaan orang, unsur-unsur percaya yang ada pada setiap orang itu dimasuki pengertian, ada Tuhan yang memberikan hadiah, memberikan hukuman. Kalau kamu berbuat jahat dihukum, kalau kamu berbuat baik dihadiahi. Dampaknya ya sama-sama baiknya ya. Dia tidak akan senang berbuat kejahatan dan dia senang berbuat kebaikan. Nah, di dalam agama Buddha, kemampuan orang bisa mempercayai sesuatu itu dimasuki pengertian hukum karma, bukan hadiah dan hukuman. Ya memang dampaknya sama-sama supaya orang takut berbuat jahat, senang berbuat baik. Tetapi dasar pengertian yang diberikan sangat berbeda. Kalau umat beragama lain itu tetap kuat kepercayaannya akan hukuman atas kejahatan, dia tentu tidak akan berani berbuat kejahatan meskipun sampai terjepit bagaimanapun. Nah, kalau dia sudah begitu saja melakukan kejahatan, ya artinya kepercayaannya itu mulai luntur. Apa ya Tuhan itu ngukum ya sembuh. Setengah percaya, setengah tidak, kan begitu. Nah, kalau dia percaya kan tidak berani. Ada satu cerita. Di satu daerah itu sedang dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar itu mempunyai program membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Ya, apa motifnya kita tidak usah bicara. Nah, di satu perusahaan besar itu ada umat Buddha sekitar 150. Dan dia menyediakan dana sekitar 700 juta untuk urusan sosial.
bukan untuk urusan apa itu non-profit ya, urusan sosial. Di antaranya penyuluhan pertanian. Kebetulan di satu daerah itu ada umat Buddha. Banyak. Nah, mereka diberi modal. Diberikan benih, diberikan pupuk, diberikan segala macam sampai panen. Untuk mendidik mereka, nanti kalau panen, induknya ini, modalnya ini, simboknya ini harus dikembalikan. Keuntungannya dibagi. Dan keuntungannya itu bisa 2 kali, 3 kali lipat dari mboknya ini. Nanam kentang, nanam tomat, nanam apa. Lalu ada 3 orang digaji. Diberi motor, disewakan rumah untuk mengawasi proyek ini. Membelikan pupuk, membelikan obat-obatan, membelikan bibit dan sebagainya. Kan bagus tuh. Diawasi, diajari, didatangkan tenaga pertanian, dimodali. Nanti untungnya diambil. Berjalan dengan baik. Saya juga melihat gambar-gambarnya. Umat Buddha yang bekerja di pabrik besar itu juga pernah ke Mendut, dia cerita. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kemarin saya dilapori. Kalau menjelang panen, malam-malam tuh pencurian banyak sekali. Sampai kadang-kadang panennya itu tidak jadi. Aduh sayang. Tapi siapa yang mencuri? Yang mencuri itu umat Buddha sendiri yang diberi modal yang menanam. Loh, supaya panennya dianggap gagal sehingga tidak usah bayar modal. Coba. Kalau saudara mendengar begini apa ya ora gregeten. Dimodali, belikan bibit, dibelikan pupuk, insektisida, ditunggoni, bawa akan tenaga pertanian dari Jakarta sebulan sekali ditinjau dan disediakan biaya puluhan ratusan juta. Ada kesulitan apa didatangi, ada kesulitan apa didatangi. Dicuri. Kalau yang lain yang mencuri tidak apa-apa, yang mencuri ini yang dimodali sendiri. Supaya besok kelihatan kalau panennya gagal. Sehingga modalnya itu tidak usah dikembalikan. Supaya dia untung 4 kali. Kan begitu tuh. Batinya dia dapat, modalnya dia juga dapat. Nah, 3 orang yang digaji, diberi motor, disewakan rumah ini, harus ronda menjelang panen. Siapa nanti yang nyolong. Nah, 3 orang ini sekarang dimusuhi oleh kelompok umat Buddha yang diberi modal itu. Padahal 3 orang ini menolong mati-matian. Carikan bibit, carikan obat hama, segala macam mondar-mandir Jakarta daerah itu. Apa kebutuhan mereka? Karena mereka juga digaji besar, 800.000 sebulan. Disewakan rumah, diberi motor. Dia harus kerja penuh untuk proyek pertanian itu. Nah, sekarang timbul masalah. Dia mengatakan, Bante,
Lawong kalau ngomong-ngomong urusan pertanian itu ya ngomong-ngomongnya selesai kebaktian kok. Jadi mereka selesai kebaktian, selesai mendengarkan khotbah itu ngerembuk urusan proyek pertanian ini. Lah kok berani-beraninya nyolong. Rembukannya itu membicarakan seluk-beluk proyek itu ya diwihara. Setiap kebaktian dia berbicara proyek itu. Oleh umat Buddha itu sendiri, yang kemudian dia nyolong sendiri, yang dicolong, yang ditanam sendiri. Kami berpikir, sudahlah, tidak hanya para biku, tidak hanya para pandita, tetapi marilah kita umat manusia ini loh, umat Buddha terutama. Apakah ini bukan tantangan kita toh untuk memperbaiki moral masyarakat? Sudahlah, kita tidak usah sinau dulu, belajar dulu tentang anatta, paticca samuppada, tentang itu ekstra lah. Tetapi bagaimana kita ini ikut dandani moral ini? Ya kalau saya bukan biku, bukan pandita, bagaimana Bante? Ya kita ikut mendidik moral lingkungan kita lah, karyawan kita, pembantu kita. Ya. Apa itu? Di rumah kan ada pembantu. Ya. Ada karyawan juga lah. Kalau kita senggang, kalau lagi diberi hadiah, kalau lagi senang, ya kita masukkan pengertian ya sebisa-bisa kita. Jangan berbicara dengan bahasa Pali, ya dengan bahasa sehari-hari. Apalagi terutama untuk anak-anak kita, famili kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Marilah kita memperbaiki moral ini. Nah kalau begini bagaimana? Dan mereka tidak merasa risih ya. Apa yang dilakukan itu ya saklumprahe mungkin begitu. Jadi dia tidak bisa membedakan lagi. Manusia sekarang tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi kalau dia mengatakan Allah baik tidak baik itu kan relatif, yang sing gawe menungso. Ya yang berbicara ya manusia. Buddha juga itu manusia. Tetapi Buddha bisa mengajarkan ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu kan bukan karangannya sendiri. Karena beliau melihat ada hukum alam. Dan hukum alam, hukum karma itu jalan saja. Orang kenal agama Buddha, tidak kenal agama Buddha, kenal hukum karma, tidak kenal hukum karma, hukumnya tidak peduli, jalan saja. Yang berbuat begini akan begitu, yang berbuat begini akan begitu. Terus dia tidak peduli itu. Yang menceritakan adanya hukum karma, adanya baik, adanya jelek itu ya memang manusia. Tetapi hukum karma itu bukan manusia yang membuat. Siapa yang membuat? Wambuh. Tidak ada yang membuat itu. Universal. Berlaku untuk semuanya. Nah kalau kita menentang itu ya seperti kita tidak mau tahu api itu panas. Ya risiko akan kena sendiri. Secara hidup bermasyarakat, hidup sosial bermasyarakat, dia tidak berpikir panjang. Nah kalau dia nyolong konangan, yang dipercayai menyalurkan bantuan itu tanya bagaimana Bante? Ya diancam saja. Kalau sampai begitu, bantuan dihentikan. Kan dia membunuh mateni awake dhewe itu, membunuh penghasilannya sendiri. Biasanya mungkin kali ini dia mendapatkan untung 2 juta,
Kalau mboknya tidak dikembalikan, modalnya tidak dikembalikan, dia bisa dapat 3 juta. Tetapi setelah 3 juta stop. Karena pemberi modal stop. Pilih mana? Dia bisa mempunyai harapan mendapatkan 2 juta kemudian berkali-kali, atau sekarang dia nyolong, modalnya tidak dikembalikan, dia mendapatkan 3 juta, stop.